Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi pemirsa, kita di Ngopi Ngobrol Politik di channel Sanit TV. Apa kabar Kang Usep? Ya, Alhamdulillah. ini tamu kita Kang Usep S. Ahya, pengamat politik di Populi. Sebenarnya peneliti ya, peneliti senior. Ya, peneliti senior berarti udah jago nih. Kita hadirkan terus di forum Ngopi ini. Pemirsa sekalian, kita hari ini sebenarnya ada tamu kita dari unsur partai yang baru lahir. Ya. Ada Kang Arif Rifat, ya, unsur dari Partai Umat Wilayah Banten. Kalau Partai Umat namanya Pak DPD atau DPW? Kalau provinsi DPW. Ya. Selamat datang Kang Arif. Selamat datang Kang Mas Cahyo. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tema rekrutmen untuk ya caleg, rekrutmen untuk simpatisan. Karena kan ya partai itu kan ada ketika kemudian anggotanya juga banyak, ada ketika kemudian unsur-unsur alat partai itu muncul semuanya. Ya, alat partai yang otomatis ya bisa organ di struktur partainya ataupun juga termasuk juga organisasi-organisasinya, dan itu diisi oleh orang-orang. Ini yang kemudian menarik kan, ketika saat ini ada 18 partai yang ikut pemilu, maka mereka kan berlomba-lomba untuk melakukan proses rekrutmen. Kemarin rekrutmennya adalah otomatis rekrutmen caleg kan, sama barangkali itu yang seru. Mungkin kita ingin tanya dulu nih Kang Arif nih, untuk Partai Umat sebagai partai baru nih, apa tantangannya, kendalanya, dan sebagainya lah katanya dengan proses rekrutmen. Biar Partai Umat kan kita belum bisa katakan ini partai besar atau kecil, belum ikut pemilu, bisa jadi ada partai besar juga kan. Gimana kan? Ini partai baru aja. Ya. Baik, terima kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena saya luar biasa, ini dia kedatangan sahabat saya, karena saya pakar pengamat senior ya, politik ya. Tidak yang amat, tidak neliti juga. Udah peneliti juga ya. Ya, saya di Partai Umat sebagai wakil ketua di DPW Provinsi Banten, dan alhamdulillah di saat ini kan ada BPPW ya, Badan BPW Provinsi Banten. Badan Pengurus Wilayah. BPW itu badan yang berlaku untuk pencalegan, pemenangan pemilu wilayah. Pemilunya. Ya, kebetulan saya juga di bidang rekrutmen. Badan Pemenangan Wilayah. Pemenangan wilayah. Seksinya, koordinasinya di rekrutmen kebetulan. Yes. Nah, untuk saat ini memang untuk Partai Umat itu partai baru yang notabene di Banten ini luar biasa ya, karena notabene banyak partai besar yang mendominasi untuk saat ini kan. Makanya Partai Umat ini benar-benar berjibaku untuk mendapatkan simpati tentunya kan ya, untuk simpati untuk masuk ke Partai Umat ya. Dan saat ini alhamdulillah kita pelan-pelan saja untuk khususnya untuk bacalek kita juga sudah memenuhi persyaratan di KPU Mas. Oh, udah masuk Sislon, sudah selesai. Sudah. Sesuai target belum Mas? Kalau target masih belum ya, tapi secara administratif kita sudah terpenuhi. Artinya jangan sampai kemudian partainya udah muncul tapi tidak ada calegnya. Iya, Jadi boleh ikut pemilu tapi tidak ada yang dicoblos. Susah. Oke. Itu sih. Ya. Gimana Kang Usep nih? Ini kan tadi perspektifnya dari internal partai, tapi secara umum gimana sih yang terjadi saat ini? Ya, pertama saya kira juga harus dipahami soal rekrutmen politik ya, dan ada hubungannya juga dengan perkaderan. Jadi rekrutmen politik itu betul tadi yang dibilang Pak Mas Cahyo. Jadi itu merekrut ada 3 paling enggak, merekrut anggota, lalu merekrut pengurus, dan merekrut calon eksekutif dan legislatif. Jadi eksekutif itu juga calon di DPR, DPRD, DPR provinsi dan sebagainya. Lalu kemudian juga dia merekrut juga itu untuk nominasi di pejabat publik di
eksekutif, Betul. presiden, calon presiden, lalu kemudian di pilkada itu ada bupati, wali kota, wakil wali kota. Itu semuanya adalah wewenang partai politik, dan partai politik kalau dilakukan dengan benar, maka pejabat-pejabat publik kita itu juga akan benar, akan punya kualifikasi dan bagus. Tapi kan kenyataannya begini, kalau saya lihat, berarti saya melihat bahwa pejabat-pejabat publik itu juga banyak masalah. Misalnya di DPR RI ya, itu juga misalnya dari sisi kinerja, Mas, itu dari prolegnas itu beberapa periode DPR ini itu banyak yang tidak tercapai prolegnas itu, bahkan di bawah 10%. Itu DPR RI. Legislasi. Ya, di legislasi. Lalu kemudian kalau dilihat juga kinerja lain ya, pengawasan, lalu kemudian juga budgeting. Budgeting itu juga misalnya dari sisi budgeting itu budget itu struktur budget di dalam APBN itu kemana? Apakah menuruti struktur kebutuhan masyarakat atau struktur masyarakat yang paling banyak atau kemana gitu? Misalnya di daerah saja itu banyak sekali daerah yang 70%-nya itu untuk biaya rutin, sementara untuk kepentingan publiknya hanya sekian persen. Bahkan saya pernah menghitung di daerah itu APBD itu kalau dihitung setahun dan dibagikan pada masyarakat, yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu mungkin 5.000 perak, 10.000 perak per kepala per tahun. Itu kan parah gitu. Ini kan berarti ada masalah dengan pejabat publik. Lalu kemudian komitmen terhadap korupsi. Komitmen terhadap korupsi itu juga rendah gitu terhadap pemberantasan korupsi. Berapa yang ditangkap, dan itu banyak sekali gitu. Lalu kemudian dari evaluasi hasil survei kita ya, melihat kinerja lembaga-lembaga politik, misalnya DPD, DPR, DPRD gitu ya, itu menempati peringkat terendah gitu. Dari semua lembaga-lembaga negara yang ada, itu kan menunjukkan bahwa masyarakat menilai lembaga-lembaga politik itu kinerjanya rendah. Iya, kurang kredibel. Rata-rata 6 gitu dinilai. Itu kan kalau kita dikasih 6 itu hampir 5, hampir merah gitu sebenarnya rapotnya itu. Nah, persoalan-persoalan ini itu juga bermasalah berarti dalam konteks rekrutmen, dalam konteks perkaderan. Lalu kemudian misalnya dari komposisi anggota DPR misalnya di pusat aja. Saya kan di Jakarta itu mengamati. Itu anggota DPR periode sekarang 2019-2024 itu 45% itu pengusaha pebisnis. 45%. Gitu. Lalu kemudian juga kan misalnya calon-calon yang dicalonkan itu juga di beberapa partai politik itu banyaknya instan juga gitu, termasuk selebritas, artis misalnya. Nah, saya kalau amati ya misalnya soal bagaimana mereka merekrut artis itu, saya melihat bahwa setelah sistem proporsional terbuka itu artis-artis banyak direkrut ya, mulai 2009, 2014, 2009 itu kan kita tahu ya, zaman reformasi itu juga ada 2 pemilu yang masih tertutup dan 1 semi tertutup ya. 2009, 2004 itu tertutup, 2009, 2014 itu semi tertutup, ada terbukanya ya, yang memenuhi BPP itu lolos ya. Lalu kemudian 2009 itu sama 2014 dan 2019 terbuka. Makanya kan popularitas itu penting, walaupun sebenarnya kalau menurut hasil riset kami, Mas Arief, itu popularitas itu tidak segalanya. Popularitas itu dia harus punya strategi bagaimana dia mengkonversi menjadi elektabilitas. Jadi popularitas tapi itu menjadi modal ya. Nah, saya maksud begini, dari struktur misalnya hasil pemilu ya, baik di legislatif ataupun di eksekutif, itu kan persoalan dalam hal kinerja menurut masyarakat. Lalu kemudian dari struktur anggota itu juga masalah gitu kan bagaimana keberpihakan ke masyarakat, tidak mencerminkan struktur penduduk di masyarakat, struktur demokrasi masyarakat. Nah, berarti ini kan ada yang harus diperbaiki dalam hal rekrutmen politik dan pekaderan politik, karena ini penting kalau menurut saya. Nah, dalam undang-undang
rekrutmen politik itu dan perkaderan, rekrutmen lah terutama dalam hal yang tiga itu ada prinsip yang harus diikuti oleh partai. Jadi ada prinsip yang di dalam undang-undang nomor 7 2017 atau undang-undang pilkada. Itu disebutkan bahwa rekrutmen politik harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. Itu prinsip yang tidak boleh ditawar. Gitu. Cuman pada implementasinya tidak ada undang-undang yang sifatnya lebih memaksa pada partai politik gitu ya, sehingga prinsip terbuka dan demokratis itu juga dilakukan dengan benar. Nah dalam undang-undang itu juga ada yang ada aturan yang relatif fleksibel gitu, terbuka dan demokratis sesuai dengan ADART partai politik itu kan yang kemudian akhirnya partai politik sepertinya punya diskresi untuk menentukan juga seperti apa demokratis dan terbuka. Tidak, undang-undang itu tidak tegas. Ini loh yang tidak boleh dilanggar. Kalau saya memaknai misalnya terbuka dan demokratis itu, jadi harus memberikan kesempatan ke semua orang untuk menjadi anggota, menjadi pengurus, lalu kemudian dicalonkan menjadi calon legislatif dan eksekutif. Lalu kemudian juga misalnya demokratis itu harus dilakukan secara demokratis yang mengedepankan pada kompetensi, pada kredibilitas gitu ya dari si anggota itu. Nah, kalau dilihat ini kan masih tertutup banyak ya dari partai itu. Sebenarnya kalau gitu loh. Kan prosesnya diumumkan, open, terbuka. Gini Mas. Tapi barangkali mungkin ini Kang Ustaz, proses seleksinya tadi indikator-indikator ataupun yang dipakai perangkatnya mungkin belum. Itu yang menurut saya itu. Jadi kalau mengacu pada Ivan Norris ya, seorang ilmuwan. Ya. Dia bilang ada 3 tahap penting dalam hal rekrutmen itu. Ya. Satu disebut sertifikasi, yang kedua nominasi, yang ketiga pemilihan. Ya. Jadi pejabat publik itu harus melewati itu dan semuanya harus dilakukan secara terbuka. Tapi yang 2 ini itu dilakukan seringkali dilakukan oleh partai politik. Sertifikasi itu misalnya membuat aturan-aturan, nominasi memverifikasi, aturan-aturan kapan itu harusnya secara terbuka. Indikatornya apa? Siapa yang ngetesnya, siapa, bagaimana prosesnya, Itu. Nah, sertifikasi itu begitu. Nah, yang 2 itu proses-proses yang 2 itu kadang-kadang kalau saya lihat ya, saya sudah ngecek ini di beberapa website dari partai politik itu tidak dilakukan secara terbuka, mereka melakukan sendiri di dalam partai politik. Harusnya kan kriteria itu atau proses-proses itu dilempar ke masyarakat, lalu kemudian suruh masyarakat untuk mengkritisi itu. Nah, makanya kan ketika misalnya terpilih ya calon-calon dari kalangan selebritis, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan latar belakang sebenarnya, mau selebritis mau latar belakang. Tapi maksud saya itu ukurannya seperti apa sehingga terpilih itu. Jangan-jangan ukurannya yang terlalu longgar sehingga yang terpilih ya seperti itu, yang itu saja. Gitu loh. Oke, saya potong kan. Jadi gini, ini ada Kang Arif juga nih. Tadi kan poin yang saya tangkap dari Kang Usep tadi kan masalah instannya tadi. Ya. Instannya artinya bahwa rekrutmen diambil dengan kebutuhan yang ada di publik. Publik itu butuhnya adalah orang yang punya popularitas dan elektabilitas. Padahal ini tuh. Yang menjadikan elektabilitas tinggi itu ternyata saat ini, koreksi kalau salah, persepsi orang loh ya. Akhirnya kan bicara tentang popularitas, makanya selebritas masuk tadi. Yang kedua terkait dengan elektoral itu bisa digunakan dengan ini, dibentuk dengan kekuatan ekonomi, gitu loh. Akhirnya yang dilihat adalah modalnya, seberapa jauh dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kapitalistik untuk mempromosikan dirinya dan sebagainya. Nah, ini kalau yang terjadi akhirnya kan sepertinya bahwa caleg yang naik adalah caleg yang kuat secara ekonomi dan orang yang populis. Nah, sebelum Kang Osep, kalau di partai Umat Jering seperti apa nih? Karena Partai Umat belum membuktikan nih. Jadi dosa-dosa yang disebut Kang Osep tadi belum dosa bahwa daya serap APBD-nya pas. Memang partai baru itu kelebihannya begitu. Tidak punya desa. Tidak sama sekali.
tidak punya pahala juga. Iya, belum ada bukti juga itu. Gitu. Buat partai Diganggu umat, dulu, ya, Pak. buat partai umat di BPW sendiri ya memang saat ini memang berjibaku untuk mendapatkan caleg yang berkualitas kan gitu kan. Makanya nih target yang dicanangkan sekian ya kita bukan mau asal comot aja kan gitu. Iya. Makanya nanti tidak diharapkan oleh masyarakat. Partai umat sendiri banyak senior-senior yang terdahulu, mantan-mantan partai yang terdahulu juga dimasuk lagi. Dulu tuh partai yang menjadi lahirnya Partai Umat Ya itu maksudnya kan gitu ya. Kang Sep tahu lah partai apa. Mereka turun gunung mas, mereka turun gunung dan kualitas kan saya ngerekrut tuh luar biasa kualitas untuk menjadi calon. Tapi itu tadi ya balik lagi bahwa yang partai umat haram untuk money politik. Makanya, Semuanya haram. haram Politik. kan gitu ya. Ya, Tapi kan? yang menjadi ya sebelumnya lihat sendiri kan gitu. Nah, ini membuat kami mendingan sedikit tapi berkualitas kan gitu ya. Kayak contohnya di Cilegon untuk provinsi Banten cuma 4. Provinsi Banten itu ada Dapil Cilegon. Dapat Cilegon ya. Ada memang 4. Ada maksudnya calon kami dapat. Iya kan maksimal hanya 4. Ya. 4 ini ya. Itu iya betul setuju. Target terpenuhi penuh. Full. Ya, gitu kan. Itu juga Kalau dengan- kota Cilegon mungkin 40 terpenuhi berapa? betul. Ya apa namanya di daerah lain juga sama seperti itu Mas. Dan hari ini juga sampai saat ini untuk DPR ini kita nyarinya luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti ketua DPW DPR RI Kuning Jawa kan gitu ya. Karena itu memang harus terisi gitu loh Mas. Iya, iya. Kalau Masnya mau. Oh, ini proses rekrutmen juga. Dan untuk ya kami fokus sekarang itu di bacalek ya. Kalau untuk simpatisan anggota, alhamdulillah kami memang kelihatan partai kecil baru, tapi grassroots kami mantan-mantan yang dulu turun gunung, gitu aja. Ya. Gitu aja Mas. Ya, gitu. Itu artinya bahwa ya kita belum bisa menuding Partai Umat. Tapi itu tadi kan hal baru yang pengen dilakukan Partai Umat. Tapi kenyataannya juga Partai Umat juga sulit mendapatkan ini kan. Iya, betul. Pertanyaan sulit itu saya nggak Iya. tahu apakah karena ya Banten faktanya ya. di lapangan juga Ini Banten Mas ya. Semua Iya. Banten partai umat ya. betul Kita di Banten, ya. betul. Malah kita sempitkan bisa jadi Cilegon atau apa. Betul. Tapi konteksnya gini, Kang Asep. Di partai yang lain itu sekarang juga saling hijack kandidat caleg atau bacalek tuh. Sudah masuk pada partai A, tiba-tiba last minute pindah pada partai B kan. Ya. Saya nggak tahu ini korelasinya dengan tadi yang dikatakan Kang Asep untuk sebenarnya kan tugas partai mensuplai legislator yang berkualitas, mensuplai calon-calon pejabat publik yang kualitas kan di sana itu. Nah, Ya. ini gimana korelasinya? Apakah kemudian fenomena saling rebutan caleg memang sebenarnya tidak ada orang yang yang berkualitas untuk masuk partai? Juga nggak bisa bilang gitu juga. Ya sebenarnya saya tidak Atau yang menjadi masalah apa sih? Apa ada resistensi terhadap partai? Gimana? tidak sedang mengkritisi Partai Umat. Iya. Ini Nggak boleh di sini. bukan hanya persoalan Partai Umat. Ini persoalan kita semua. Semua betul. Ya kebetulan hari ini pas ada Partai Umat di Ya, sini, iya. baca ini dan ini bukan mempromosikan Partai Umat. Kalau partai lain juga kita Oh, iya. undang silakan aja. Ya kan, kita sebenarnya sedang ingin menuju pada demokrasi yang lebih substantif, yang lebih ideal. Maka harus dimulai juga dari rekrutmen yang ideal. Ya. Jangan masyarakat itu hanya disuruh memilih orang-orang yang sudah disediakan partai, tapi rekrutmen di partai sendiri itu juga persoalan gitu. Kursi dalam karung lah kan ya. Ya, enggak, maksudnya gini lah. Jadi kita ini kan harus hanya disediakan oleh partai ini karena pencalonan itu lebih banyak di partai politik. Ya itu yang tadi sertifikasi dan nominasi itu. Nah, ujungnya memang jadi atau tidak itu masyarakat yang suruh memilih secara langsung. Nah, tapi masyarakat itu jangan hanya disodorkan pilihan-pilihan yang memang tidak bisa dipilih oleh kita, oleh masyarakat gitu. Ya, makanya masyarakat akhirnya memilih yang ada, yang buruk daripada yang terburuk-buruk akhirnya gitu. Harusnya bahan yang mau dipilih disodorkan ke masyarakat itu bagus-bagus sehingga masyarakat itu memilih yang terbaik dari yang baik-baik ini. Begitu kan maksudnya. Sebenarnya Maka bagus itu yang seperti apa sih, Mas? loh, itu Bagus itu kan menurut
Partai kan bagus ada yang bisa dapat kursi kan? Bagus itu kan menurut saya dari prosesnya, lalu juga proses itu juga menentukan. Kalau menurut saya menentukan pada hasil pilihan itu. Kalau prosesnya menurut saya benar, itu akan muncul calon-calon yang benar dan bagus juga. Ini di partai mesti ada pengkaderan yang baik. Nah memang ini seringkali partai politik itu juga orientasinya pragmatis, selalu pragmatis. Elektabilitas, memang elektabilitas akhirnya menjadi segalanya ya, bukan segalanya. Tapi kan juga menurut saya pandangan-pandangan misalnya popularitas itu harus popularitas segala macam. Ternyata kan hasil riset popularitas itu tidak segalanya, Pak. Memang itu salah satu indikator ya. Tadi Mas Cahyo udah bilang, gitu. Ada beberapa. Kalau saya menyempitkan, satu dia pengalaman politik, ya. Nah lalu kemudian dua kapital, yang ketiga jaringan. Itu yang menurut saya pengalaman politik itu menurut saya kompetensi. Jadi popularitas itu kalau termasuk popularitas itu tidak akan menjadi elektabilitas kalau tidak punya strategi. Strategi itu apa yang menghubungkan reputasi, Pak. Jadi dia pernah bekerja nggak untuk rakyat? Apa mereka? Jadi kalau justru bagi kayak saya misalnya, orang yang mungkin tidak dikenal, ya itu punya potensi gitu. Nah, popularitas itu juga bermata dua, Mas. Enggak. Jadi ada popularitas negatif, ada yang positif. Ada orang, ya artis misalnya, artis itu juga kan ada yang populer, orang mengenal bahwa dia kebaikan dan seterusnya, kebaikan reputasinya. Tapi juga ada yang dia bikin sensasi, gitu. Nah, maksud saya itu bukan segalanya, dan data menunjukkan gitu dari 2009, lalu 2014, 2019 itu artis, keterpilihan artis yang katanya populer itu tidak lebih dari, ada yang di 2000 berapa itu 20%, ada yang hanya 12% keterpilihan. Jadi itu tidak semata-mata popularitas. Tapi popularitas itu menjadi modal dasar gitu. Untuk menyebar elektabilitas. Iya, untuk terpilih elektabilitas itu harus ada strategi khusus untuk mengkonversi popularitas itu menjadi elektabilitas. Begitu juga uang gitu ya, tidak segala-galanya gitu. Kapital dan jaringan. Nah, tiga-tiganya harus dibangun kalau menurut saya. Dan makanya menurut saya partai politik itu jangan sindrom ini selalu gitu di otaknya itu popularitas. Enggak, kasihan rakyatnya gitu kalau selalu begitu. Ya, kenapa kita tidak pernah berpikir misalnya memikirkan kualitas, lalu membuat strategi yang lebih sistematis dan terukur. Ini kan persoalannya. Malas berpikir gitu loh kita ini, bagaimana membuat strategi yang terukur, lalu kemudian juga sistematis, biar aktivitas-aktivitasnya itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu, dalam hal ini elektabilitas itu, gitu loh. Nah ini kan persoalan-persoalan yang terus harus dibangun. Nah itu soal rekrutmen. Tapi juga kalau menurut saya rekrutmen caleg dan pejabat publik itu satu persoalan. Tapi persoalan di partai sendiri itu kan persoalan juga dalam hal merekrut anggota, merekrut pengurus. Nah, partai-partai sekarang itu kita tahu sendiri siapa yang menguasai. Nah, jangan-jangan soal prinsip rekrutmen yang terbuka dan demokratis itu dengan indikator-indikator yang profesional dan lain sebagainya, jangan-jangan mengancam pada anggota partai sendiri gitu loh. Kalau dibikin indikator-indikator yang terbuka dan demokratis, lalu kemudian dengan indikator-indikator kapasitas dan lain sebagainya, jangan-jangan yang tersingkir pertama adalah anggota pengurus partai politik. Itu kan persoalannya, Pak. Makanya menurut saya ini, Pak, rekrutmen yang ideal nanti itu harus dimulai pada soal mendemokratiskan partai politik. Basically itu dulu. Itu makanya itu dulu sebelum merekrut orang itu, dia direkrutnya dengan terbuka dan demokratis, nggak menjadi anggota pengurus itu. Karena yang terjadi ya akhirnya
ya lebih banyak pengurus itu saling ada ikatan kekeluargaan. Ya, Terjadi kan gitu ya. betul Ya. itu. Jadi tidak Ada bisnis begini begitu. iya. Jadi tidak terjadi yang namanya merit system itu Ya. di partai itu. Siapa yang dekat dengan siapa, dengan keluarga mana, disitulah. Dan itu Iya. realitas kita dan menjadi problem kita. Dan itu kayaknya artinya jalan kita masih panjang untuk menuju demokrasi yang lebih berkualitas ya. tadi. Ya, Tapi harus dimulai. Harus dimulai. Partai Umat siap memulai, Pak. Itu tadi ya. Oh gitu ya. Cuma masalahnya Partai Umat tidak bisa merekrut lebih banyak lagi. Nggak ada masalah, jangan masalah. Ya. Pertanyaan saya gini juga Pak, ini menarik ini. Partai Umat tuh sedikit karena filternya terlalu ketat sehingga yang masuknya tuh harusnya qualified, tapi karena seleksinya terlalu banyak, ya akhirnya rontok tinggal sedikit. Atau jangan-jangan karena tidak tertarik Partai Umat sehingga pendaftarnya dikit, gimana tuh? Itu persoalan Mas, itu persoalan Iya. kami di Partai Umat, khususnya di Banten ya. Di Banten ini yang notabene tradisional ya dalam artian tanda kutip ya. Hadirnya Partai Umat itu kan notabene orang-orang yang idealisnya bisa seperti Pak Amin lah misalkan kan gitu. Hadirnya beliau di partai di Banten juga jujur masih yang pro dan kontra. Tapi kan bisa dilihat bahwa Ayahanda Amin Rais dengan siapa sih yang nggak kenal beliau? Ya. Internasional pun mengakui kan gitu. Karena kalau yang udah kenal pasti dia akan ngikutin lah untuk kayak begitu kan gitu. Kalau udah kenal ya gitu kan. Itu yang kami sulit nyari kader-kader terbaik untuk Partai Umat. Makanya mendingan daripada banyak asal-asalan, mendingan kita nyari sedikit tapi berkualitas. Oke. Ya, betul. nah, Jadi saya kira ini harus selalu diingatkan tanggung jawab partai itu menjadi penting dalam Iya. hal ini untuk menyodorkan calon-calon yang akan diajukan Iya. sebagai ya tadi pejabat publik maupun dari legislator betul, tadi. betul. Ya. Ya, nah saya ingin sedikit mengomentari yang dari Pak Arief. Ya memang saat ini memang seperti yang Partai Umat itu keadaannya. Partai itu selalu mengandalkan satu figur, bukan membangun sistem dalam partai politik. Makanya tidak terjadi yang namanya merit system karena tidak dibangun sistemnya. Ya memang figur penting ya dalam konteks partai itu. Tapi kalau menurut saya itu bagaimana sistem tidak mengandalkan satu figur aja. Figur Tapi satu. saya betul ya, sahabat Tom. Saat ini memang tidak terlepas dari figur Pak Amin ya. Tapi saya tahu sendiri bahwa sistem ini akan disiapkan oleh Partai Umat. Ya. Makanya ketuanya kan Mas Rido itu kan di luar dari keluarga, sekalipun Ya. menantu kan. Menantu ya keluarga. Dalam bagian satu ini. Gitu. Maksud saya, Ya, ya. problem rekrutmen pengkaderan dan lain sebagainya itu memang dimulai dari problem di partai politik itu. Semua ya. Iya, ya tidak hanya Partai Umat, Iya, tapi ada partai-partai ya saya akui juga ada beberapa partai yang menurut saya sudah membangun sistemnya. Nggak apa-apa kalau menurut saya mulai dari figur, tapi dia harus mentransformasi Betul. figur itu menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Setuju. Maka ya partai itu ya demokratis akhirnya, pemilihan anggota tidak harus keluarga yang tokoh yang mendirikan, tidak harus gitu loh. Anggotanya juga begitu, pengurusnya begitu, sehingga rekrutmennya itu juga objektif gitu. Lalu mengandalkan kapasitas. Siapa yang menjadi ketua ya kapasitas, yaitu disebut merit system itu. Yang sekretarisnya ya orang kapasitas, bukan berarti kedekatan dari keluarga ini atau yang punya partai. Kalau tidak seperti itu saya kira akan sulit kita mendapatkan rekrutmen yang ideal, lalu kemudian mendapatkan pejabat publik juga yang ideal gitu. Gitu. Dan masyarakat ini juga harus terus dibangun kan. Terus dibangun. Resistensi terhadap partai ini saya lihat kan ada juga saat ini ya. Yaitu Saya lihat bahwa itu kan partai harus ya itu kan sebab akibat lah menurut saya. Nah, bahwa partai politik itu tidak hanya sekedar apa namanya orientasinya pragmatis kayak gitu menang gitu, tapi juga dia harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat gitu loh. Dia tanggung jawab partai itu. Jadi kalau masyarakatnya dianggap bobrok sekarang ya misalnya soal uang picis-picis baik gitu, itu juga siapa yang mengajari itu gitu loh maksudnya. itu juga ya berarti harus diserukan nih stop harus money kita politik. Setuju. dan harus dimulai mas. Harus dimulai. Ya. Jadi dan jujur ya, Partai Umat akan memulai itu. Silakan. Ya, itu aja. dan partai yang lainnya saya kira juga akan Harus terketuk. kita gitu. sama-sama Jadi, gitu ya. closing statement. Jadi ada pepatah jadi kalau batu besar itu akan rontok, akan pecah dengan 1000
pukulan, maka pukulan yang pertama harus dimulai. Gitu. Dan pukulan itu ada di Partai Umat. Promosi boleh kan? Iya. Iya kan? Pukulan pertama itu di Partai Umat. Terima kasih Pak Arif sudah hadir di sini. Sudah bisa mengatakan bahwa Partai Umat akan mukul pertama. Ya. Silakan. Barangkali demikian pemirsa sekalian. Jadi harus terus dilakukan edukasi untuk politik ini menuju demokrasi yang lebih sehat. Partai politik bertanggung jawab terhadap kualitas kader-kadernya yang diajukan mengisi di legislator maupun di pejabat publik ya. Kita akan menuju bangsa lebih besar, bangsa yang berkualitas dengan tanggung jawab partai untuk mendidik masyarakat dengan bersama-sama. Terima kasih ngopi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.